Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya. Selamat malam buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 19 5B mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu pertemuan 12, yang dimana kami di sini ada anggota kelompok yang bernama Kirana Andriani, kemudian ada Muhammad Rajib Noviandi, ada Rega Rizky Mulyana, ada Renal Alfandi, dan saya sendiri Wahyu Triagus Sembiring. Kemudian ada rekan saya Selvia Mega Febrina. Lanjut. Baik, di sini ada supply chain yang dimana sebuah rangkaian ada atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambangan bahan mentah atau di bagian hulu sampai retail atau toko pada bagian hilir. Lanjut. Kemudian di sini ada 3 aliran dalam supply chain. Yang pertama ada aliran material yang di mana aliran material barang yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Dan yang kedua ada aliran informasi, yang dimana aliran informasi bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Dan yang ketiga ada aliran uang, dana, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Kemudian di sini ada struktur supply chain sederhana dari supplier ke manufaktur, kemudian distributor, wholesaler, retail, kemudian end customer. Di dalam aliran fisik ada material, produk, pengembalian atau return. Dalam aliran pembayaran ada uang, invoice, dan pricing. Dan yang terakhir ada aliran informasi, kapasitas, jadwal pengirim, order, dan data penjualan. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Renal Alfandi. Isu penting supply chain, ada beberapa isu yang penting dari supply chain itu. Ya, yang pertama ada aliran material atau produk adalah sesuatu yang kompleks. Kemudian ada munculnya SCM atau supply chain management yang dilatar belakangi oleh perubahan dalam lingkungan bisnis. Kemudian ada yang ketiga ada SCM, pada hakikatnya adalah sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Kemudian di sini apa itu supply chain? Definisi supply chain. Yang pertama adalah menurut Lambert 1998, supply chain management merupakan integrasi atau proses-proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian pendapat yang kedua, ini dari Simchi dan Levy pada tahun 2002, SCM adalah suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan waktu yang benar. Dan untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan sesuai kebutuhan tingkat pelayanan. Di sini ada aktivitas fisik pada SCM. Yang pertama ada pengadaan. Dari pengadaan kemudian menuju ke produksi. Setelah produksi selesai, kemudian menuju ke pendistribusian. Setelah pendistribusian, kemudian menuju ke penyimpanan.
Di penyimpanan kemudian dilakukanlah inventory control. Oke, di sini terima kasih untuk Renal. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya Rega Maulana. Oke, terima kasih rekan saya Wahyu sendiri. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang aktivitas pasar pada SCM. Yang pertama adalah yang dilakukan survei pasar. Selanjutnya perancangan produk dan layanan purna jual. Fungsi manajemen SCM menurut kami adalah SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. SCM sebagai media pasar yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. 7 prinsip SCM menurut kami. 7 prinsip SCM: segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan atau demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Diferensial produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepatan konversinya di sepanjang rantai supply. Kelola sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dan material maupun jasa. Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai suplai yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Adopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan Terima kasih untuk Rega. Di sini akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh rekan saya Selvia Mega Febrina. Oke, makasih untuk rekan saya. Untuk tahapan dalam SCM. 1. Tahap baseline dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Untuk tahap integrasi fungsionalnya, sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. 3. Tahap integrasi secara internal. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Untuk tahap integrasi secara eksternal, sini ada integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Ini untuk strategi dan kebijakan SCM. Strategi utamanya di sini ada inovasi. Untuk sumber keunggulannya, merek dan keunikan teknologi. Untuk dasar bersaingnya inovasi produk. Peran utama SCM-nya sini ada kecepatan produk dan volume ke pasar. Sini untuk strategi utamanya ada biaya, sumber keunggulannya ada efisien operasional, dasar bersaingnya harga murah. Peran utama SCM-nya sini ada infrastruktur yang efisien dan murah. Untuk strategi utamanya ada pelayanan, sumber keunggulannya, pelayanan terbaik, dasar bersaingnya sesuai kebutuhan khusus konsumen. Untuk peran utama SCM-nya, efisiensi produk awal dan fleksibilitas produk akhir, sistem komunikasi. Untuk strategi utamanya, sini ada mutu, sumber keunggulannya, keandalan, dan keamanan produk. Dasar bersaingnya ada produk yang terkenal keandalannya. Peran utama SCM-nya, sini ada pengendalian mutu dan keamanan di sepanjang SCM. Oke, terima kasih Selvi udah ini. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya Kirana. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal SCM ini. Dalam kenyataannya, kita berhadapan dengan sebuah network atau jaringan, bukan sebagai
bukan sebagai rantai dari Chopra dan Mendel tahun 2021. Jadi di sini ada brand P&G yang produknya akan ditaruh atau produknya akan berjalan, prosesnya akan di Walmart, sorry. Lalu produknya akan masuk ke Walmart Store, yang produknya nanti juga akan sampai ke customer yang apa sih yang menginginkan produk deterjen tersebut. Nah, dari P&G ini sebuah produk kan membutuhkan kemasan dan botol untuk itu produknya. Nah, di sini di P&G ini nanti dia akan bekerja sama atau mendapat supply dari plastik producer. Dan plastik producer sendiri itu nanti mendapat supply juga dari chemical manufacturer. Lalu P&G juga mendapat supply dari packaging company, yang packaging company itu nanti mendapat supply dari paper manufacturer, dan paper manufacturer sendiri itu mendapat supply dari timber industry. Lalu P&G juga mendapat supply bahan baku dari chemical manufacturer. Tantangan SCM. Tantangan SCM itu sendiri ada dua, yaitu kompleksitas struktur supply chain dan ketidakpastian. Di dalam kompleksitas struktur supply chain sendiri, itu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Untuk ketidakpastiannya sendiri itu ketidakpastian terhadap permintaan, ketidakpastian pasokan, yaitu lead time pengiriman, harga, dan kualitas bahan baku. Ketidakpastian internal, itu bisa saja kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk, dan lain-lain. Lalu di sini peran internet pada SCM. Internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integritas dalam praktek di lapangannya. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Informasi penjualan di supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Lalu aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu electronic procurement atau e-procurement, electronic fulfillment atau e-fulfillment. Makasih. Baik, terima kasih Kirana. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rajib. Baik, terima kasih rekan Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-procurement, yaitu aplikasi internet untuk mendukung proses pengadaan. Yang kedua, perusahaan otomotif seperti Volkswagen, General Motors, Daimler Chrysler, dan sebagainya menggunakan e-procurement sebagai ekstensif untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item-item yang masuk dalam kelompok MRO atau yang bisa disebut dengan maintenance, repair, and operation, seperti suku cadang, peralatan, tulis, kantor, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, dapat mendukung hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Next, untuk e-fulfillment, yang pertama, e-fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan. Beberapa kegiatan yang termasuk proses fulfillment adalah menerima order dari pelanggan. Pelanggan bisa memesan melalui email atau web-based ordering. Lalu mengelola transaksi proses pembayaran. Yang ketiga, manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Yang keempat, manajemen transportasi, keputusan model dan rute transportasi termasuk di dalamnya. Yang kelima, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya. Untuk yang keenam, kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Terima kasih Rajib.
Dan terima kasih juga untuk semuanya rekannya yang sudah bisa memberikan presentasi tentang e-bisnis pada pertemuan 12 ini. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.